It was banger after banger after banger. Bahrain Grand Prix, balapan pertama di mana kita nontonnya malam di musim ini, dan ya agak malam juga ya, jam 10, dan ini gue juga rekamnya malam-malam, jadi sorry kalau suara gue agak kecil, tapi nggak apa-apa lah, walaupun mingdep dan 3 minggu laginya kita begadang, jadi ini masih B aja sebenarnya ya. Oke, banyak cincong soal jam balapannya. Gimana balapan ini? Gue akan beri rating 4,25 dari 5. Dibandingkan Cina sama Jepang kemarin, kalau gue gabung pun, ini sih balapan full dengan aksi dan bener-bener enjoy gue nontonnya. Tiap papan tuh ada aksi, papan atas, bawah, tengah tuh ada aksi cuy. Jadi tanpa basa-basi, langsung aja gue bahas winners and losers GP Bahrain 2025. Notice gue ngomongnya winners and losers. Iya, jadi di video ini gue akan bahasnya menggunakan bahasa yang lebih sopan ya. Jadi di bagian winners gue akan bahas pemenang balapan dengan istilah winner-winner chicken dinner, dan sisanya ya buyah. Ya gue tahu rada kayak FF ya. Tapi ya gitulah. Sementara yang losers gue akan bahasnya dengan istilah NT atau nice try. Sopan kan? Ya walaupun judulnya tetap pemenang dapat cundang sih. Ya wes dah gitu aja ya, jadi gak usah banyak cincong lagi bahas beginian karena gue udah lelah, dan jika ada yang komen lagi soal lu gak sopan bang pakai kata pecundang, ya gue akan hapus. Ya wes, jadi winner-winner chicken dinner jatuh kepada Oscar Piastri. Hadirin sekalian, repeat winner pertama kita di F1 2025 ini, Oscar Jack Piastri. Oh my god, dia orang dari awal sampai akhir benar-benar kalem di depan, terus menjauh, lalu ada safety car di mana akhirnya mendekat lagi, timingnya juga pas sehingga dia bisa masuk pit, lalu menjauh lagi dari George di ban softnya ya George ya, dan dia di ban medium, dan benar-benar dia tersentuh sampai akhir, plus dapat fastest lap dan plus no drink. Sangat mengingatkan gue sama seseorang ya soal itu. Tapi ya what a race untuk Oscar Piastri. Benar-benar gacor habis sepanjang weekend ini dengan finish di posisi ke-1 di semua sesi kecuali FP1. Ini membuat Oscar memperkuat title charge dia untuk musim ini, di mana Doi hanya terpisah 4 poin dari Lando. Dan ini juga merupakan kemenangan pertama McLaren di Bahrain. Musim ini walaupun McLaren dominasi, sejauh ini 2025 terlihat cukup menarik ya. Dan kita masih ada 1 balapan lagi minggu depan. Jadi jika kalian masih perlu rehat dari balapan ini, well, cepet-cepet ya rehatnya, karena seminggu lagi kita akan kembali ke track dan merasakan adrenalin itu lagi. Buyah! Yang pertama jatuh kepada Pierre Gasly atau winners kedua ya. Keren nih orang, qualified di posisi ke-5, lalu naik ke posisi ke-4 saat Kimi kena penalti, lalu mampu menjaga pace dan memberikan papan atas sedikit perlawanan, lalu berhasil juga untuk menahan Max di akhir-akhir di mana Pierre menggunakan ban hard, yang dimana benar-benar ban yang tidak family friendly oleh semua pembalap, tapi dia mampu menjaganya dengan baik, menahan Max yang di mediumnya kalau nggak salah di akhir-akhir, tapi sayangnya gagal ya. Tapi tetap bisa finish di posisi ke-7. Akhirnya Alpine dapat poin, dan itu berarti semua tim udah dapat poin ya. Dan ini baru 4 balapan BTW. Besar lagi, 6 poin, tapi sayangnya masih setara sama Sauber, dan kalau nggak salah sih mereka naik ke posisi ke-9 walaupun di poinnya sama. Fenomena nih. Alpine nggak ada si Ono, tapi ada si Mamang Paul Aron nih jadi reserve driver. Kok jadi adem ayem gini Alpine ya? Dan akhirnya Alpine pun cetak poin. Apakah Alpine harus sering-sering bawa Paul? Jangan so iya deh. Yeah. Gak lah, canda. Kita semua tahu Alpine emang kuat di sini, apalagi pas pre-season testing kemarin. Jadi gua nggak kaget lihat pace mereka di sini. Congrats Alpine, karena kalian nggak ngelawak dan gua nggak perlu nyetel Nicolas Solov ngebom boklat lagi. Tapi ngomong soal Nicolas Solov, Doi menang juga kemarin di sprint F3. Happy sekali gua ngeliatnya ya kan. Oke lah, lanjut. Buyah ketiga atau kedua ya, you know lah, pemenang ketiga lah. Jatuh ke Yuki Tsunoda. Oke, tembus Q3 lalu dapat poin dengan finish di posisi ke-9. Oke lo, nggak nyangka Red Bull second driver finish di posisi ke-9 bisa masuk ke list pemenang atau buyah ini ya. Jadi Yuki berhasil ke Q3 dan qualified di posisi ke-10. Not bad, dan sesuai prediksi gue kemarin, dimana gue bilang Doi bakal tembus ke Q3, tapi sisa poin aja nih bisa nggak didapat. Dan jujur, di awal-awal dan pertengahan balapan benar-benar hopeless gue. Apalagi setelah dikepung Williams dan pembalap lainnya di belakang. Ditambah Red Bull, aduh, badut kali pit stop di sini ya. Nular nih Ferrari syndrome-nya ke mereka. Tapi timing safety car membuat Yuki berhasil memanfaatkan peluang untuk finish di poin dengan posisi ke-9. Mantap lah Yuki, akhirnya debit poin di Red Bull, dan dengan hasil ini Red Bull pastinya puas sama Yuki dan pastinya
dia akan dipertahankan sampai akhir musim. Mengingat Red Bull ampas banget di sini plus kena kepung sama dua Williams untuk bisa finish di posisi ke-9 di RB21 itu dan hanya 3 posisi di belakang Max. Salut Yuki, dan teruslah berproses ya. Gue dari Jepang kemarin aja melihat potensi dia di mobil ini ada, cuman emang dia harus perfect banget, nggak boleh buat kesalahan karena ruang untuk kesalahannya bisa membuat momentumnya hilang habis sepenuhnya dengan mobil RB21 ini. Oke, sekarang kita ke segmen losersnya, dan NT pertama jatuh kepada Andrea Kimi Antonelli. Oke, sebenarnya ini lebih ke Mercedes sih, sama timing safety car yang sama sekali tidak menguntungkannya, karena dia pit awal untuk stop kedua, dan karena timing safety car, dia pit lagi untuk ketiga kalinya, dan dari situ balapannya udah hancur, dan dia akhir-akhir tertahan oleh Oli Berman. Padahal di awal-awal tuh gacor juga dia, walaupun turun beberapa posisi, langsung dengan agresif menyalip satu persatu, termasuk Max Verstappen juga yang dimana benar-benar manuver menyalip yang epic lah itu dari dia. Cuma sayang aja strategi tidak berpihak ke dia, terlalu keras berduel dengan Williams dimana dia rugi dan kehilangan banyak waktu. Dan sayangnya, NT lah untuk Kimi nggak dapet poin di balapan ini walaupun start dari top 5. Waktunya bakal datang, gue pasti yakin, dan di balapan ini udah kelihatan banget potensial dia yang sebenarnya gimana. Tinggal butuh jam terbang lebih aja lah, dan ini anak bakal jadi ancaman besar untuk para pembalap lain di masa yang akan datang. Jadi NT Kimi, nggak apa-apa, lu udah keren banget, emang nggak oke aja. NT kedua jatuh kepada Williams. Khususnya Carlos nih ya, Williams tuh sebenarnya cukup oke di balapan ini, emang rada struggling dikit di awal-awal, dimana Carlos kena salip sana-sini, dan ya wajar aja mobilnya di belakangnya tuh lebih cepat ya. Lalu mereka sebenarnya dapat timing safety car yang pas ya, tapi mereka menggunakan ban hard, yang dimana itu bannya lagi-lagi sama sekali tidak digemari oleh para pembalap, dan akhirnya perlahan mundur, dan mereka tidak mendapatkan poin di balapan ini. Dimana Haas cetak poin lumayan banyak dan menggusur mereka dari posisi kelima di klasemen itu. Ya, bukan weekend yang baik untuk Williams, di mana mereka gagal mencetak poin dan cukup struggling di balapan ini. Kalau Sainz DNF karena sidepod rusak juga merupakan ceri busuk di atas kue yang udah basi. Busuk dapat dari mana tuh gua kalimatnya? Gua pun nggak tahu ya. We don't care. We don't care. Anyway, comeback stronger Williams, kuda hitam tercinta kita semua di musim ini. NT ketiga jatuh kepada Aston Martin. Nah, antara besok atau malam ini, lihat si ikon aja ya, gue akan bahas suatu fenomena menarik tentang Fernando Alonso, tapi gue mau bahas Aston Martin dulu nih. Menuju weekend ini, ada rumor mengenai Papa Stroll mengamuk-amuk karena performa Aston yang tidak membaik dan malah makin mundur, dan di Bahrain ini makin mundur. Dari Lance salah setup di qualifying membuatnya qualify di posisi ke-19, lagi-lagi performa qualifyingnya jelek dari Lance Stroll. Lalu Fernando Alonso gak bisa berbuat banyak di Q2 dan di race. Nah ini nih yang menarik nih, di balapan ini aksi-aksinya tuh banyak banget, dan setiap tim tuh adalah aksi salip penyalipnya atau bertahan yang agresif banget lah ya. Cuma satu tim yang gue sama sekali nggak lihat di balapan ini ada buat aksi menarik atau bertahan yang benar-benar keras. Ya, ini tuh Aston Martin. Asli, Sauber aja ada aksi loh di awal-awal ya. Lah ini tim hijau sebelahnya malah mempu dan nggak kelihatan sama sekali di balapan ini. Ini Sauber ada ngasih jubah invisible Harry Potter ke mereka kah? Entahlah ya, tapi P16 dan P18 dan overall tim terburuk di balapan ini. Papa Stroll, masih ada satu balapan lagi di Saudi sebelum Anda bisa balik ke Silverstone dan melakukan hal ini. Ya, semangat aja lah tim Aston Martin ya, dan para fansnya. Jujur Nando datang ke weekend ini juga udah mulai mancing api ya, dengan memuja Max dan ya sedikit merosting para legenda terdahulu seperti Lewis dan Seb. Walaupun ya begitulah ya. Dan sejauh ini Nando juga belum meraih poin di 4 balapan pertama ini, menjadi awal terburuknya di F1 sejak 2017 di era McLaren Honda Legend itu. Ya, balapan ini seru dan jauh-jauh lebih seru dibandingkan China ataupun Jepang. Dan sebenarnya yang kayak gini loh yang gue suka loh balapan ya kan. Ada banyak overtake, aksi sana-sini, dan sebenarnya juga nggak perlu ada safety car untuk bikin seru balapan ini. Karena ini menurut gue pribadi ya, sebenarnya ini balapan bisa jauh lebih seru kalau safety car tadi nggak keluar. Tapi ya oke lah ya, mau gimana lagi. Yus, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Sorry banget gue ngomongin pelan-pelan karena ini udah malam dan pada tidur ya. Gue nggak mau ganggu. Dan ya, gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar kita bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun. Dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue
Oke, sudahlah gue mau bobo juga, ngantuk. Dan ya, videonya kayak tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.